Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, jurusan Sistem Informasi kelas SI 61. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mid semester terkait dengan mata kuliah saya, yaitu pengolahan citra digital. Yang pertama ada pengantar PCD. Di sini ada grafika komputer, di mana grafika komputer ini merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskriptif gambar atau objek yang terkandung pada gambar. Nah, grafika komputer ini sendiri bertujuan untuk menghasilkan citra data deskriptif, kemudian melakukan dengan melalui grafika komputer sehingga menghasilkan citra atau memvisualisasikan. Seperti kita lihat pada contoh yang di atas. Nah, kemudian yang kedua ada pengolahan citra atau biasa disebut dengan image processing. Ini merupakan proses gambar diinput ke dalam proses pengolahan citra atau gambar yang sudah ada sehingga mudah diinterpretasikan. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperbaiki citra lama sehingga melakukan pengolahan citra dan menghasilkan citra baru atau biasa disebut dengan citra hasil. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya ada pengenalan pola atau computer vision. Ini bertujuan untuk mengenali suatu objek citra, kemudian dengan melakukan pengenalan pola. Ya, nah, pengenalan pola ini biasanya berupa bentuk muka, bentuk badan, dan tinggi badan. Kemudian melakukan deskripsi objek. Definisi citra. Citra merupakan fungsi dari intensitas cahaya yang direpresentasikan dalam bidang dua dimensi. Nah, citra itu berupa gambar dan image. Ini mengapa dikatakan bahwa gambar atau image, karena kesan atau impresi seorang terhadap suatu yang berupa persepsi yang terbentuk dalam benak manusia yang biasanya dikatakan objek itu adalah berupa citra. Kemudian ada kategori citra. Kategori citra terbagi dua. Yang pertama ada citra kontinu dan citra diskrit atau citra digital. Nah, di sini citra kontinu dihasilkan dari sistem yang optik menerima sinyal analog. Contohnya mata manusia dan kamera analog. Kemudian citra diskrit atau biasa disebut dengan digital citra atau citra digital dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Nah, pada gambar ini dilihat bahwa citra kontinu berasal dari sensor mata manusia atau kamera analog. Kemudian di sini melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu tersebut, dia berubah menjadi digital citra atau citra digital. Selanjutnya ada presentasi citra digital, di mana representasi citra digital ini merupakan citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit yang disebut sebagai citra digital. Nah, ini ada citra kontinu, kemudian beberapa pixel. Di sini ada bagian pixel yang sangat kecil sehingga tidak terlalu jelas citra kontinunya. Kemudian di sini pixelnya sudah berukuran sedang, dan di sini pixel berukuran besar. Nah, di sini melakukan sebuah representasi citra yang mengubah nilai-nilai menjadi diskrit sehingga dikatakan sebagai citra digital. Nah, representasi citra selanjutnya di sini juga ada contohnya, misalkan gambar dengan ukuran pixel yang rendah, misalkan tingginya 16 pixel, kemudian lebarnya 12 pixel. Jadi ini sulit untuk dilihat. Kemudian setelah itu melakukan presentasi citra, dia mengalami penaikan pixel yang bernilai tingginya 67 pixel dan lebarnya 50 pixel sehingga gambarnya sudah lebih jelas. Nah, di sini representasi citra selanjutnya, contohnya di sini ada gambar yang melakukan proses representasi citra dari turun-temurun. Misalkan di sini melakukan pixelnya berukuran rendah, kemudian dinaikkan ukuran pixelnya sehingga menghasilkan ukuran pixel yang lebih tinggi dan tentunya mudah dan jelas dilihat. Nah, ada definisi digitalisasi citra. Di sini merupakan proses untuk mengkonversi objek yang didapatkan oleh sensor menjadi
citra digital. Nah, di sini proses citra kontinu melakukan proses. Di sini terbagi untuk menjadi beberapa pixel, bagian-bagian kecil pixel yang berupa kolom dan baris, kemudian menghasilkan output image yang berupa citra digital. Nah, tahap digitalisasi citra ini sendiri terbagi dua. Yang pertama ada digitalisasi spasial atau spalling XY, merupakan suatu proses mendigitasi koordinat objek, biasanya berupa baris dan kolom. Kemudian yang kedua ada digitalisasi atau intensitas atau biasa disebut kuantisasi FXY, merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah pixel. Nah, VCD versus digitalisasi citra. Nah, pengolahan citra ini awalnya akan berupa citra asli atau biasa disebut citra lama. Kemudian kita akan melakukan proses pengolahan citra sehingga menghasilkan citra baru. Kemudian citra digital, kemudian digitalisasi. Di sini ada citra analog atau biasa juga disebut citra kontinu, sehingga kemudian melakukan analogi digital conversion. Di sini dikonversi, kemudian ini dihasilkan atau diolah oleh komputer. Nah, di sini ada digitalisasi versus pengolahan. Nah, sebelum itu digitalisasi itu sendiri agar dapat diolah dengan komputer, maka suatu citra harus dipresentasikan secara numerik untuk menentukan nilai diskrit. Nah, itu adalah tujuan dari digitalisasi citra. Maka dilihat dari di sini, citra kontinunya akan dilakukan presentasi secara umum untuk menentukan numerik atau nilai-nilai diskrit dari citra kontinu itu sendiri. Maka di sini terdapat nilai dari misalkan warna hitam berupa nilai 255, kemudian putih bernilai 160 atau 90, kemudian ini keabu-abuannya bernilai 240, 230. Nah, pada hasil citra digital ini dari proses digitalisasi citra, kita melakukan pengolahan citra. Nah, ini merupakan hasil pengolahan citra dari citra digital yang diolah. Nah, kita mengambil nilai 150. Nah, di sini sudah jelas hasil pengolahan citra barunya dari pengolahan citra digital. Nah, selanjutnya ada kapasitas penyimpanan citra. Di sini bisa dilihat bahwa skala keabuannya nilainya. Tentang nilai keabuannya ada bernilai 0 sampai 1, kemudian 0 sampai 255. Nah, di sini nilai pixelnya, nilai pixel misalkan nilainya 0 sampai 255, pixelnya itu 8 bit. Nah, di sini ada grafiknya. Kita bisa lihat grafik, misalkan warna putih dia bernilai rentang nilai keabuannya bernilai 0. Dan misalkan gray dia bernilai 128. Nah, di sini black tentang nilai keabuannya 255. Nah, untuk contohnya untuk menyimpan citra yang berukuran 512 x 512 pixel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 x 512 x 8 bit. Hasilnya yaitu 2048.000 bit. Nah, skala warna keabuan. Di sini bisa terlihat jelas bahwa jika pixelnya kecil sedikit, maka kapasitas keabuannya sangat kecil, tidak jelas. Kemudian jika pixelnya sudah berukuran lebih besar, maka gambar akan semakin jelas. Operasi-operasi dasar. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras atau level komputasi, yaitu yang pertama ada level titik, level lokal, level global, dan level objek. Nah, di sini yang pertama ada level titik, di mana level titik ini merupakan operasi
yang dilakukan titik hanya pada piksel tunggal dalam sebuah citra. Nah, ini termasuk citra. Di sini adalah titik tunggal yang merupakan hanya dilakukan piksel. Ini merupakan level titik. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah operasi yang dilakukan. Nah, secara sistem matematisnya operasi titik ini dapat dinyatakan sebagai berikut. FB atau FB biasa disebut dengan piksel citra sesudah diolah XY sama dengan 0 titik, atau operasi yang dilakukan kali F di sini FA biasa disebut dengan piksel citra sebelum diolah dikali XY. Nah, selanjutnya pada level titik diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan intensitas. Nah, maksudnya di sini adalah nilai intensitas suatu piksel dapat diubah dengan transformasi menjadi nilai intensitas baru. Kemudian berdasarkan geometri, maksudnya adalah posisi piksel diubah ke posisi yang baru, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Misalnya pemetaan atau rotasi, pergeseran atau translasi, kemudian penskalaan. Nah, yang terakhir ada gabungan keduanya, maksudnya berdasarkan intensitas dan geometri. Nah, di sini maksudnya adalah gabungan ini, operasi ini tidak hanya mengubah nilai intensitas saja, tidak hanya mengubah nilai intensitas piksel saja, tetapi juga mengubah posisinya. Nah, kemudian level lokal. Di sini level lokal yaitu operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel tergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Nah, di sini dilihat titik yang merah ini merupakan titik yang akan diolah. Ini adalah titik lokalnya, titik yang akan diolah. Kemudian yang abu-abu ini adalah titik-titik tetangga yang akan dilibatkan pada proses pengolahan. Nah, kemudian level global. Level global yaitu operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Nah, kita lihat di sini ada titik merah, ini merupakan titik yang akan diolah. Kemudian yang abu-abu ini titik lain yang akan dilibatkan. Nah, level objek ini merupakan operasi ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra bertujuan untuk mengenali objek tersebut. Nah, contohnya ada penerapan level objek seperti deteksi fitur dari objek linear computer vision. Nah, di sini ada contoh implementasi pengolahan citra. Saya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu image brightness. Nah, di sini bisa dilihat formula red tambah konstanta, green tambah konstanta, blue tambah konstanta dengan nilai konstanta di antara 0 sampai dengan 255. Nah, ini codingnya bisa dilihat. Ini tadi sampai 255. Kita akan implementasikan pada NetBeans. Nah, ini codingnya. Kita run. Nah, ini gambar sebelum dilakukan pengolahan, gambar aslinya seperti ini. Nah, setelah melakukan pengolahan dengan tadi formulanya 0 sampai 255 konstanta, maka hasil dari pengolahan itu sendiri berupa bunga brightness yang seperti ini. Nah, ini sebelumnya, nah ini sudah. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.